Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, ketemu lagi dengan kami Orgonet Jawa. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat semuanya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu benda penting untuk Orgonet. Ada yang tahu nggak? Ya, ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur energi yang terkandung dalam Orgonet. Nah, teman-teman semuanya, nama alat ini adalah Experimental Live Energy Meter atau biasa disingkat LM4. Ini adalah alat yang menjadi rekomendasi untuk digunakan dalam memvisualisasikan dan mengukur energi Orgonet. Bagaimana penampakan L4 itu? Nah, ini dia penampakannya. Oke, sebelumnya perlu diingat kembali ya, siapa sih penemu Orgonet itu? Ya, beliau adalah Dr. Wilhelm Reich. Beliau menemukannya itu sekitar pada tahun 1930 sampai 1940-an. Tapi karena kita sedang membahas L4 ini, jadi untuk pembahasan mengenai beliau, Dr. Wilhelm Reich sendiri nanti dan ciptaannya akan kami bahas di video lain ya. Oke. Jadi siapa sih yang membuat alat L4 ini? Nah, L4 ini tuh dibuat oleh suatu perusahaan bernama Heliognosis. Ini adalah perusahaan asal Kanada yang membuat alat-alat pengukuran yang cukup unik. Ya memang unik sih, karena alat ini tuh dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diteliti oleh Dr. Wilhelm Reich selaku penemu Orgonet itu sendiri. Nah, teman-teman, tadi kita kan udah membahas sedikit tentang sejarahnya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang L4 itu. Oke, langsung aja. L4 ini itu dilengkapi oleh elektroda plat datar kecil yang terpasang di dalamnya. Dan itu tuh terletak di bagian bawah kotak birunya ini. Jadi istilahnya sekarang itu sudah built-in gitulah. Jadi udah terpasang di dalam paketnya jadi satu. Elektroda internal ini tuh biasanya digunakan untuk mengukur wadah cair dan benda kecil dengan menempatkan benda atau objek yang akan diuji tersebut di atas kotak biru ini. Nah, udah ada bayangan belum ini mengenai alat ini? Jadi, baik tumbuhan atau Orgonet itu sendiri, atau kristal, atau kayu-kayuan, khususnya kayu tuah, atau pusaka-pusaka juga bisa diukur dengan alat ini. Dengan cara menempatkan mereka di atas kotak biru ini. Itu. Oh ya, ada juga alternatif lain ya untuk mengukurnya. Jadi alternatifnya itu kalau misalnya mau mengganti kotak birunya ini tersebut itu bisa digunakan elektroda tabung eksternal untuk mengukur energi. Alatnya itu kayak gini. Nah, elektroda tabung ini tuh nanti tuh dipasangnya tuh di sebelah sini. Jadi itu dipakainya tuh untuk mengukur benda-benda yang kayak cair atau memang benda-benda besar yang kalau dipasang ditaruh di kotak biru itu nggak muat gitu. Lalu oleh Heliognosis ini L4 itu sudah mengalami pengembangan dan penelitian jangka panjang sehingga banyak tercipta juga pengembangannya dari alat-alat eksternal ini. Pengembangannya dari elektroda ini dan alat-alat lain juga ada. Jadi pengukuran itu bisa buat mengukur objek-objek yang bergerak atau tidak bergerak juga gitu sih. Oke, lanjut. Berikut adalah beberapa fungsi dari alat ukur L4 ini ya. Jadi beberapa fungsinya itu adalah khususnya untuk penelitian pengukuran energi dari berbagai macam jenis kristal-kristal alam. Juga bisa untuk penelitian komparasi energi segala jenis kayu-kayu tua atau kayu-kayu macam-macam lah. Dan penelitian pengukuran kualitas air atau cairan yang diberi energi. Untuk pengukuran medan energi tubuh juga bisa. Dan untuk pengujian atau menemukan titik-titik akupuntur tubuh atau mengukur besaran titik-titik cakra tubuh dengan alat elektroda ini untuk mengetahui mana yang aliran yang energi yang baik dan ada yang kayak ada sumbatan gitu.
juga bisa dideteksi dengan alat ini. Dan untuk pembelajaran atau evaluasi segala perangkat energi baik bergerak atau tidak bergerak juga bisa. Untuk mengukur perbandingan energi buah-buahan atau sayur-sayuran juga bisa. Dan untuk penggunaan alat ini dapat juga dikembangkan sendiri dan diimprovisasikan tergantung keperluan penelitian yang berhubungan dengan energi kehidupan. Mengingat ini adalah life energy meter yang diukurkan energi kehidupan ini ya. Nah, yang pasti juga penelitian ini khususnya untuk energi dari orgonet itu sendiri. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis juga di kolom komentar ya nanti. Dan oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita melihat bagian-bagian komponen dari L4 ini. Di L4 ini tuh kan ada tombol-tombol dan angka-angka dan tulisan-tulisan ya. Oke. Jadi indikator L4 ini tuh ada dalam persentase persen ya. Dalam persentase persen dari 0 sampai dengan 100%, oke? Dan di tombol-tombolnya ada range, find, dan course. Yang range ini itu digunakan untuk mengatur sensitivitas dari alat ini. Jadi ada 1, 10, 100, 1000, dan paling tinggi 2000. Jadi makin tinggi sensitivitasnya, alat ini tuh mengukur sensitivitas benda-benda tuh makin tinggi juga. Kayak gitu. Nah, kalau yang find dan course itu digunakan untuk mengkalibrasi settingan dari jarumnya ini. Nah, seperti itu. Dan yang ini ada buat inputan tambahan. Dan ini alat untuk pasang nanti elektrod. Nah, elektrod itu apa sih? Nah, elektrod itu tambahan kayak gini. Nah, elektrod tabung ini tuh dipakai buat bantuan mengukur benda-benda atau energi yang sekiranya nggak masuk kalau misalnya diukur menggunakan L4 ini, karena ini kan kecil ya, kotaknya biru ini kecil. Nah, kita pakai bantuan elektrod ini untuk mengukur kayak benda-benda yang sekiranya susah diukur, kayak benda-benda cair atau benda-benda yang sekiranya besar. Nah, untuk pengukurannya itu ya tinggal benda-bendanya ditaruh di kotak biru ini kayak gitu. Oke, sekarang kita akan mencoba mengukur dengan alat L4 ini yang sudah kami pasang dengan tabung elektrodnya ini. Oke, ini alat sudah menyala ya. Kita coba. Oke, saya dekatkan di tabungnya ini. Jarumnya sudah naik turun. Oke, naik turun. Oke. Nah, kali ini kita akan mencoba mengukur dedaunan yang ada di luar sini. Daun yang akan kita coba ukur adalah daun yang di depan saya ini. Pertama adalah daun Afrika ini. Oke. Depannya ada daun Afrika, akan kita coba ukur dengan L4. Oke, kita dekatkan. Oke. Daunnya ada di angka sekitar 19% sampai dengan 20% nih ya. 15%. Jadi oke, banyakin sekitar 15% sampai dengan 20% ya ini untuk daun Afrikanya. Oke. Di sebelahnya kita akan mencoba mengukur daun pisang. Oke, ini daun pisang yang masih dalam pertumbuhan ya. Masih kecil. Daun pisangnya oke, kita coba ukur. Wow, daun pisangnya cukup tinggi sekitar 30%, 35% ya. Daun pisang. Oke, sekali lagi daun pisang. Oke, daun pisang sekitar 30 sampai dengan 35% ya. Oke, setelah daun pisangnya kita mencoba buahnya. Buah pisangnya akan kita coba ukur. Ini buah pisang. Set. Daun pisang sekitar 30%. Oke, kita coba lagi daun buah pisang. Buah pisang 31%. Oke. Oke, sip. Dari ukuran tadi sudah menandakan ya bahwa daun-daun dan buah pisang tadi itu memiliki energi kehidupan. Jadi mereka tadi itu bukan energi yang mati, tapi mereka adalah energi yang hidup. Oke. Seperti itu. Untuk pengukuran video selanjutnya nanti akan kami bagi di video-video lain.
pengukuran seperti orgonet atau misalnya ada yang mau diukur lain nanti akan kami bagi di video-video selanjutnya. Oke, tadi kita kan sudah membahas banyak ya mengenai alat ini ya. Oke, jadi sekarang kita mencari tahu kenapa sih kami memakai alat L4 ini untuk mengukur orgonet. Mungkin dari tadi juga ada yang penasaran ya, kenapa kami pakai alat L4 ini. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, karena L4 ini itu adalah alat yang dikembangkan oleh Heliognosis. Dan Heliognosis itu mengembangkan alat ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diteliti oleh Dr. William Reich, di mana Dr. William Reich itu adalah pionir penemu dari teknologi orgonet itu sendiri, seperti itu. Dan alasan lain kami menggunakan alat ini adalah karena alat ini itu sudah banyak mengalami pengembangan, upgrade dan menjadi banyak rujukan masyarakat barat, khususnya orang-orang luar negeri ya, dalam penelitiannya dalam pembuatan orgonet dan mengukur pangkat-pangkat energi lainnya menggunakan alat ini, seperti itu. Terus alasan lain mungkin karena alat L4 ini tuh mempunyai banyak fungsi dan bisa digunakan secara luas. Jadi tidak hanya untuk mengukur orgonet saja, tapi bisa juga mengukur objek-objek benda lain seperti kayu-kayuan, khususnya kayu tua atau kristal-kristal atau benda-benda pusaka atau sejenisnya, seperti itu. Dan untuk mengetahui juga seberapa besar tingkat kehidupan suatu benda, baik benda hidup maupun benda mati, menggunakan alat ini bisa diukur, seperti itu. Jadi untuk kesimpulan mengenai alat ukur ini ya, karena ada banyak sekali alat, kita jelaskan lagi kalau kita bicara besar kecilnya persentase energi suatu kehidupan atau besar kehidupannya hidup dan mati, menggunakan penelitian pengukuran besar kecilnya persentase hidup atau mati suatu benda pastinya menggunakan alat ukur energi atau L4 ini untuk mengukurnya. Tapi kalau penelitiannya mengenai pengukuran kandungan ion negatif pada suatu benda, jadi itu tuh menggunakannya ion tester. Biasanya rujukannya buatan US, Jerman, Jepang, atau Rusia. Kemudian kalau penelitian mengukur gelombang FIR atau Fine Infrared, pasti menggunakannya IR thermal detector atau IR untuk NIC detector, seperti itu. Kalau mengukur tingkat kekerasan suatu objek batu itu pastinya menggunakan alat Mohs hardness tester, seperti itu. Dan kalau mengukur radiasi nuklir bisa menggunakan alat inspektor alert yang mempunyai banyak model, bentuk, dan banyak buatan juga dari buatan US, Cina, Jepang, Jerman, Rusia, dan lain-lain. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dalam pengukuran apapun suatu benda, baik ukuran panjang, lebar, pendek, panas, dingin, energi negatif, positif, semuanya itu mempunyai suatu ukuran dan berbeda-beda. Jadi nggak semua sama, pasti menggunakan jenis alat yang berbeda-beda juga kan. Jadi kami di sini tuh memberikan informasi kepada teman-teman sekalian supaya dapat membedakan perbedaan-perbedaan dari alat ukur di atas yang tadi sudah saya jelaskan. Karena cukup banyak pertanyaan yang masuk kepada kami mengenai hal ini, sekiranya dapat membantu ya, karena banyak juga yang menanyakan alat-alat ukur. Nah, kami tadi sudah jelaskan ya, seperti itu. Nah, jadi gimana teman-teman dengan informasi dan review singkat yang tadi sudah kami jelaskan mengenai alat ukur yang kami gunakan ini untuk mengukur persentase energi orgonet yang kami produksi selama ini, seperti itu. Oke, semoga kedepannya kami dapat membuat konten-konten yang menarik lagi mengenai eksperimen orgonet dan komparasi produk-produk lainnya. Sekiranya informasi ini kami sampaikan dapat membantu para teman-teman sekalian ya, kami ucapkan terima kasih sudah menonton konten ini. Dan jika ada pertanyaan atau saran untuk kami, bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih dari kami Orgonet Jawa. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.